Selamat sore, para pemirsa. Jumpa lagi ya dengan kita berdua dalam acara ngobrol-ngobrolnya. Kita akan membahas, guys, yaitu mengenai salah satu berita yang sempat viral, karena ini melibatkan seorang public figure yang mengalami kecelakaan kendaraan, guys, ketika dalam suatu perjalanan, sehingga dia akhirnya istilahnya wafat seperti itu, guys. Dan untuk topik kita pada sore hari dalam membahasnya, saya pun juga tidak sendirian, ada rekan saya yaitu Erika. Nah, kalau menurut pendapat Erika ini, kan istilahnya ini berita kan juga istilahnya sempat viral kan, karena istilahnya ini juga ada berbagai macam spekulasi, ada yang mengatakan ini kesalahan dari pihak driver, ada juga yang mengatakan oh ini itu istilahnya ada faktor error dari kendaraannya. Nah, jadi kemudian sebetulnya kalau dalam case seperti ini, Erika, itu siapa sih yang harusnya itu bertanggung jawab terhadap hal seperti ini? Kalau pertama sih kok, kalau aku bilang kalau itu kita melakukan perjalanan jauh dalam artian lebih dari 200 km atau lebih dari 100 km aja biasanya sebelum pergi kita ngelakuin cek kendaraan dulu ya. Biasanya sih yang dicek itu terutama untuk ban, tekanan udara kayak gitu-gitu. Terus mungkin radiator isinya masih penuh atau kurang, atau yang cek oli seperti yang normal-normal kayak gitu sih biasanya kalau untuk perjalanan yang jauh gitu. Cuman balik lagi karena ini kecelakaannya adalah kecelakaan tunggal, jadi kemungkinan human error itu jauh lebih besar daripada mobil. Kalau mobil tuh biasanya kalau kita apalagi jalan jauh ya, itu biasanya kalau kendaraannya nggak enak itu udah kerasa gitu. Biasanya kita mungkin ban yang nggak kempes gitu, biasanya kita sudah minggir di rest area, biasanya kayak gitu. Cuman karena ini mereka juga udah berhenti beberapa kali di rest area, jadi aku berasumsi kalau kendaraannya ini nggak ada isu sih gitu. Mungkin kalau aku bilang lebih banyak di faktor human-nya kayak gitu. Jadi kalau dilihat secara kejadian juga kendaraan itu juga istilahnya sudah sempat berhenti ya di beberapa rest area. Kemudian begini, Rita, kan kalau kita lihat lagi kan memang case ini kan istilahnya sempat kemudian itu ada unsur dari si pihak driver. Nah, kalau gini apakah Erika juga sepakat karena ketika si driver ini sempat mengunggah ya terkait dengan istilahnya di suatu sosial media itu yang memang dia sedang lagi menyetir kendaraan tersebut. Nah, apa kemudian dapat dikatakan driver ini juga lalai nggak sih, Erika, dalam hal mengendarai kendaraan? Kalau aku bilang ya, biasanya sih aturannya kalau berkendara itu nggak usah ngomong bikin video untuk konten. Orang buat SMS aja atau terima telepon aja, kalau seandainya itu teleponnya tidak dihubungkan dengan Bluetooth, itu biasanya sudah melanggar aturan kayak gitu. Jadi kalau aku bilang sih, iya lebih ke salah drivernya ya untuk ini gitu. Jadi kalau memang istilahnya kalau menurut pendapat Erika di sini juga harusnya si driver ini tidak boleh untuk memposting pada saat memang dia lagi mengendarai kendaraan kan gitu. Nah, kalau kita lihat lagi lebih dalam terkait dengan undang-undangnya sendiri, kan kita juga memiliki regulasi yang mengatur mengenai lalu lintas secara khususnya, Erika. Nah, apa kemudian di sini itu istilahnya drivernya itu dapat nggak sih, Erika, dikenakan pasal terkait dengan kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seorang? Kemudian di sini dapat dikatakan, oh ya ini juga tergantung sih, lihat dulu apakah nanti ini kecelakaan itu ibaratnya murni karena faktor dari ibaratnya kendaraannya dulu atau gimana ya sebenarnya untuk yang untuk jerat? Kalau dilihat dari pidana, pertamanya sih
kalau lihat dari kita media-media itu bilangnya kalau dia kecepatannya udah di atas 100 berapa kemarin 160 ya atau 190 aku lupa. Itu berarti kan udah menyalahi aturan karena kalau di jalan tol itu maksimumnya kalau di sini kan 80 km per jam kok gitu loh. Lebih Ya. dari itu biasanya udah didenda, ditilang gitu. Kalau yang setauku sih yang tol yang ke Madiun itu kalau seandainya kita taruhlah masuknya dari tol mana Juanda itu, terus seandainya kita keluar di Madiun itu ada sekian jam gitu. Mereka sudah tahu, berarti kan kita rata-rata kecepatannya sekian, itu langsung dendanya langsung keluar kayak gitu, tilangnya langsung keluar kayak gitu. Makanya aku bingungnya kenapa dia bisa secepat itu padahal peraturannya kan rambu-rambunya itu 80 km per jam kayak gitu. Jadi kalau istilahnya dari sisi aturan berkendara, kalau bicara tol sudah ada ya kecepatan maksimalnya untuk istilahnya kita bisa melaju kan begitu. Nah, kemudian kalau dari sisi regulasinya Erika, sebetulnya kita punya pemerintah ini perlu nggak sih mungkin menambah suatu aturan yang lebih tegas. Karena kan gini, kalau kita lihat di jalan tol itu hanya sebatas speed gun yang memang itu juga hanya ada di beberapa lokasi tertentu setahu saya. Memang itu dia bisa mendeteksi ketika kendaraan ini itu melaju melebihi kecepatan yang seharusnya. Nah, apakah ini pasti kita punya pemerintah juga mulai istilahnya membenahi mungkin dengan menambah semacam kayak mungkin sensor lain ataupun yang di sini bisa mendeteksi ketika kendaraan ini tuh melanggar. Dan juga kan kalau secara speed gun juga tahu saya itu dia hanya harusnya ada di beberapa wilayah aja yang memang juga belum secara keseluruhan kan walaupun dipakai menggunakan speed gun. Gimana ya? Kalau untuk speed detektornya rasanya kalau di jalan tol biasanya lebih gampang, mereka yang rata-rata itu sih kok kalau aku bilang. Jadi begitu saatnya masuk dari gerbang Juanda, terus habis gitu sampai di mana gerbang Waru, ternyata cuma 2 menit atau 5 menit, itu kan berarti dia ngebutnya gila-gilaan. Itu lebih easy sih. Sekarang yang diterapkan kan itu kalau seandainya ada speed detektornya juga itu juga lebih baik, cuman rasanya untuk untuk naruh speed detector sepanjang Jakarta ke mana Surabaya. yang iya rasanya kok terlalu banyak ya. Iya. Jadi Sedangkan penggunanya mungkin sementara belum sebanyak itu gitu loh. jadi memang kalau dari sisi istilahnya pengguna jalannya juga belum terlalu banyak ya Rika yang memang Iya, menggunakan karena setahu di situ itu sepi gitu loh, makanya ya. banyak orang yang ngebut kayak gitu. Nah, lalu kemudian untuk regulasinya, perlu nggak sih kalau undang-undang tentang lalu lintas dan jalan kemudian itu kita juga perlu nggak menambahkan sanksi tegasnya? Karena kan kalau saya lihat itu dalam undang-undang tersebut yang memang melampaui speed, ya cuma bilang nggak ada semacam seperti sanksi yang bersifat punishment yang lebih berat, misalkan ada mungkin semacam kurungan, gimana ya Rika? Kalau masalah kecepatan sih normalnya sih di mana-mana tilang ya kok ya. Kalau aku setahu sih di luar negeri juga gitu. Kalau di luar negeri juga adanya tilang kayak gitu. Cuman ya balik lagi ke orangnya sih kalau kalau aku bilang ini kembali ke personelnya. Selama dia itu taruhlah emang mungkin melebihi kecepatan, itu kan masih ada batas kewajaran. Maksudnya ini bukan kita nggak bikin film Need for Speed atau Fast and Furious ya, jadi nggak perlu juga gitu loh bikinnya seperti itu. Kalau aku bilang ya balik lagi lah, kita berkendara itu harus yang safe, yang aman kan gitu. Apalagi kita udah tahu kita punya penumpang ada anak kecil gitu, ada ibu-ibu. Itu biasanya kalau ibu-ibu lebih cerewet, biasanya ngebut sedikit gitu, biasanya kalau mamaku udah gini, kamu ya ngebut-ngebut, padahal paling cuma 70 km per jam, Mam, ini belum top speed loh gitu. Cuman ya itu tadi sih kalau aku bilang ya balik lagi itu rasanya juga mungkin
aku nggak tahu gimana waktu mereka di mobil, cuman mungkin ada ya namanya mungkin anak muda pengen bikin konten itu biar kelihatannya oh keren banget di jalan tol bisa ngebut segitu kan kayak gitu-gitu. Cuman ya aku bilang itu rasanya nggak worth it sih kalau cuman buat konten akhirnya kehilangan dua nyawa itu mengorbankan dua nyawa itu aku bilang nggak worth it untuk sebuah konten kalau aku bilang gitu sih. Jadi memang istilahnya di sini tuh memerlukan adalah kesadaran ya dari si pengemudinya. Iya. Jadi istilahnya ketika mengendarai kendaraan juga memang diharapkan juga dan wajib juga fokus kan terhadap kendaraannya, jangan sampai dia menggunakan komunikasi yang memang itu kemudian mengganggu fokusnya kan begitu. Nah, kalau kita lihat memang di sini yang namanya kendaraan juga tidak terlepas dari yang namanya SIM kan, surat izin mengemudinya. Nah, itu kalau menurut pendapat Erika ini dengan adanya kejadian seperti ini, itu perlu nggak sih Erika istilahnya yang namanya peserta SIM itu kemudian juga ada penambahan, mungkin apa terkait dengan istilahnya takapannya dalam pengemudi, memang dia itu juga harus benar-benar itu nggak sampai melanggar yang kayak seperti drivernya menggunakan komunikasi yang memang secara sadar itu dia bisa kemudian menjadi semacam kayak doktrin buat si pengemudi ini agar dia tidak sampai melakukan hal-hal yang membahayakan keselamatan nyawa. Gimana ya? Kalau setauku sih untuk aturan ini yang aku tahu karena barusan aku sempat kena tilang elektronik. Jadi kalau di Surabaya itu udah ada traffic cam. Jadi seandainya itu ada mestinya berhenti atau speednya mungkin cepat, itu biasanya ada tilangnya sih kok. Kalau aku kemarin sempat gitu dan itu katanya kayak pengumpulan poin gitu, nanti kalau poinnya udah sekian gitu SIM-nya dicabut kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau aku bilang sih untuk aku nggak tahu tapi ini berlaku seluruh Indonesia atau cuma Surabaya aja. Cuman setauku sih emang di Surabaya seperti itu sudah oke sih gitu. Jadi memang di sini sudah adanya akumulasi ya ketika SIM itu kemudian yang memilikinya kemudian seringkali melakukan pelanggaran, itu kemudian adanya pencabutan kan begitu Erika. Kemudian kalau misalkan kita lihat tadi kan istilahnya yang namanya berkendara itu juga istilahnya secara organisasi juga berhubungan dengan kendaraannya sendiri. Nah, kalau dapat Erika sebenarnya apakah kendaraan untuk keamanannya sendiri mobil itu istilahnya sudah cukup nggak sih Erika kalau Erika lihat untuk tipe-tipe kendaraan yang memang itu ada di negara kita, apa mungkin istilahnya untuk safety-nya mungkin perlu mungkin ditambahkan mungkin terkait dengan istilahnya bantal yang bisa mengembang kanan kiri kan, soalnya saya kalau kendaraan kan dia kalau yang safety-nya itu yang drivernya depan, jadi ketika itu pakai safety belt tidak ada hantaman keras akan timbul seperti busaran begitu Erika. Nah, kalau sisi kanan kirinya itu perlu nggak sih Erika dengan melihat hal seperti ini tuh perlu nggak ditambahkan terkait dengan safety-nya seperti itu? Kalau rasanya mobil-mobil yang aku nggak seberapa tahu sih, cuman kebetulan mobilku itu yang belakang juga ada airbag-nya sih kok. Jadi begitu ada hantaman dia yang dari belakang kanan kiri itu keluar airbag-nya kayak gitu. Di depan juga dia keluar dari sisi driver sama passenger-nya juga keluar airbag-nya. Jadi kalau aku bilang mobil yang sekarang ini juga, kecuali mobil yang kuno-kuno ya, maksudnya yang mungkin emang etnik-etnik gitu ya, tapi mereka juga kebanyakan nggak mungkin juga jalan 180 km per jam, paling mereka cuma jalan 40 km per jam kayak gitu, yang klasik-klasik kayak gitu. Tapi kalau aku bilang yang mobil-mobil sekarang kebanyakan sih untuk airbag itu sudah depan, belakang, kanan, kiri, samping itu udah ada sih. Jadi untuk safety-nya udah ada. Cuman kalau aku bilang mungkin kalau seandainya kecelakaan itu fatal, mungkin nggak pakai seat belt juga bisa. Atau kadang-kadang mereka waktu pertama waktu masuk gate itu dipakai, begitu sudah jalan kan mereka pikir oh oke gitu. Kadang-kadang ada orang yang seat beltnya copot. Itu kadang-kadang aku bilang gini, kok copot seat belt sih? Aku suka gitu. Cuman ya balik lagi sih gimana-gimana juga ke personel masing-masing. Cuman safety itu penting guys. Kalau aku bilang kalau perlu malah duduk di belakang pun itu ada safety belt-nya. Kalau aku biasanya jalan masuk tol itu safety belt-nya meskipun aku duduk di belakang itu aku pakai.
In case kalau tiba-tiba ya meskipun oleng dikit gitu kan, gitu paling nggak seat belt itu nahan kita kalau ada apa-apa kayak gitu. Jadi istilahnya mungkin juga alangkah baiknya juga untuk yang seat belt itu juga sebuah pengaman itu juga diwajibkan ya Rika, buat yang pengemudi sama yang penumpangnya. Jadi biar ketika ada suatu kecelakaan nggak sampai apa terpelanting keluar atau kemudian Iya, apa ya sampai yang menimbulkan fatal gitu yang kan itu fatal. kok. Nah, Iya. kemudian kalau misalkan kita lihat dari berbagai macam hal yang pernah terjadi ya ini tadi berbagai macam kecelakaan juga kemudian sebenarnya kalau untuk pendapat Erika apakah perlu nggak sih sekarang itu mulai ya dibatasi ya Erika terkait dengan usia kendaraan ataupun di sini terkait dengan tahun kendaraan yang boleh meluncur seperti apa kan kalau tadi Erika menyampaikan ya kalau ada kendaraan yang kuno mungkin dia belum terlalu dilengkapi terkait dengan safety-nya. Nah, kemudian kalau di situ apakah kita perlu nggak sih mulai memberikan suatu pengaturan kira-kira yang tahun berapa sih yang boleh melaju di jalan tol, kemudian yang boleh dipakai untuk apa ya perjalanan jauh itu gimana sebenarnya? Kalau kalau setahuku sih aku juga ada satu mobil klasik itu juga nggak mungkin juga aku jalan jauh, dia paling cuman Surabaya aja gitu loh, maksudnya nggak mungkin lebih dari 100 km dia jalan, kalau nggak gitu nanti mesinnya panas lah apa segala macam. Biasanya mobil klasik banyak isunya kalau dibuat perjalanan jauh. Jadi kalau aku bilang sih rasanya tanpa diatur pun kalau untuk mobil klasik itu mereka nggak bakal ada yang jalan jauh atau lewat tol gitu, karena tol kan minimumnya udah 60 km. Kalau mobil klasik itu 40 km aja udah alhamdulillah ya nggak kok. Jadi kalau istilahnya secara kendaraan yang kuno-kuno sebenarnya sudah ada ya istilahnya speed yang dia juga nggak bakal terlalu bisa melampaui ya dari yang mobil yang udah modern kan begitu Erika. Nah, kemudian untuk kesimpulannya ini apa? Buat istilahnya tema kita pada sore hari ini itu apa Erika? Buat para netizen itu. Kalau aku bisa usul sih teman-teman, kalau lagi di jalan tol nggak usah main sosial media, kalau nggak usah main handphone. Kalau toh ada telepon mungkin pakai Bluetooth. Kalau nggak ada Bluetooth ya mending nggak usah diangkat, karena kalau di tol itu kecepatan kita sudah minimum 60 km kan per jamnya, itu sudah lumayan kenceng gitu loh. Apalagi kadang-kadang kalau jalan tolnya sepi, kadang-kadang kita nggak kerasa sih gitu, rasanya pelan kan. Cuma ternyata begitu lihat speedometer udah 120 kayak gitu sih. Jadi kalau aku bilang ya sebaiknya kalau di jalan tol itu tidak bermain handphone, dan sebelum perjalanan jauh mobil dicek dulu kayak gitu. Nah, kalau dari saya pribadi ya guys, tambahannya ketika memang ingin berkendara juga alangkah juga diperlukan kesadaran ya guys terkait dengan safety-nya. Jadi jangan sampai kita itu di jalan juga lalai. Dan juga baik buat penumpang sendiri pun yang ada di kursi belakang pun juga alangkah baiknya itu juga menggunakan seatbelt yang sudah ada. Jadi jangan sampai itu cuma sebagai penumpang nggak pakai safety belt kan seperti itu. Jadi biar di sini itu secara keamanan juga istilahnya terjangkau semua baik dari pihak drivernya sampai dengan pihak penumpangnya seperti itu guys dari kita ya. Bagi yang sudah nonton jangan lupa kemudian like, kemudian komen dan subscribe ya. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Bye bye.